Oke, kembali lagi di Hot Abis Channel. Nah, kali ini saya lagi ada di event Gias 2019. Nah, kita ada di booth DFSK. Nah, sekarang ini ada mobil listrik. Sebenarnya ini masih konsep, belum dijual. Glory E3 atau E3 untuk namanya ya. Kita akan lihat detailnya dari bagian depan ya. Nanti sebelumnya kita akan bahas juga bagian mesinnya. Oke, kita mulai dari bagian depan. Untuk lampu ini sudah proyektor. Tuh di sini masih halogen, lampu sen. Kemudian di sini untuk DRL sepertinya belum ada. DRL-nya kemungkinan seperti Glory 560 ya di bawah sini. Nah, untuk bodi depannya sendiri hampir sama sih lakukannya dengan seri 560. Di sini ada adanya, bentuknya bersama. Kemudian logonya di sini besarnya hampir sama dengan Glory 560. Kemudian untuk Glory E3 ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Di depan ada, ini kamera wide kamera. Jadi Glory mengklaim ini kameranya lebih wide daripada kamera yang lain. Nanti kita akan lihat juga di sampingnya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Sebelah samping ya. Nah, seperti khasnya mobil SUV, pasti biasanya ada over fender yang keliling ya. Ini over fendernya cakep banget, hampir seperti kakaknya 560 580. Kemudian untuk bagian ban, ini ban menggunakan ukuran 225 55 R18. Untuk velgnya pun juga sudah velg racing dengan two tone color. Ini ada logo DFSK, keren sekali velgnya. Kemudian untuk di dalamnya juga sudah ada cakram EBS EBD, tentunya sudah dilengkapi dengan untuk di mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian pintu samping. Nah, kalau dari samping ini sekilas seperti merek tetangga ya, tetangga Korea itu Hyundai Tucson, hampir mirip ya. Kita bisa lihat nanti, kita juga ulas juga nanti di situ. Kita masuk dulu ke bagian sini deh, lekukannya. Nah, ini lekukannya tegas banget, gagah banget ini SUV-nya. Sebenarnya kalau misalnya ini masuk di Indonesia tahun ini mungkin bakal laris ya, gitu. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada kamera 360. Kemudian di sini untuk kacanya ada lampu sen juga di sini. Kemudian di bagian sini lekukannya standar ya, di sini ada molding. Nah, di sini juga ada yang unik nih, warnanya biru. Biasanya mobil-mobil itu warnanya silver atau hitam. Gitu, tapi di sini warnanya biru gitu, jadi lebih cantik, mungkin biar apa ya, biar lebih matching dengan elektrik ya, biru kayaknya. Oke, kemudian di bagian sini ada roof rail, tapi untuk mobil yang seperti ini roof railnya biasanya nggak terlalu dipakai, soalnya ada panoramik. Kalau ditaruh barang panoramiknya jadi nggak kepake ya, rugi ya. Oke, kita lanjut ke bagian pintu belakang. Nah, untuk handle pintunya sendiri juga sudah model tarik sewarna body, tapi sebenarnya seharusnya sih warnanya chrome ya, jadi biar lebih elegan gitu sebenarnya. Cuman it's okay, ini bukan mobil yang mau dijual, cuman masih mobil yang untuk dipamerkan aja. Sudah keyless entry. Karena mobil ini cuman mobil contoh, jadi setirnya masih di sebelah sana. Kita bisa lihat setirnya masih di sebelah kiri. Oke, kita lihat dari interiornya langsung ya. Nah, untuk panel pintunya ini sudah soft touch. Di sini juga ada jahitan warna biru seperti saya bilang, biar matching ya dengan warnanya. Mungkin kalau mobilnya merah, itunya merah juga gitu. Sini ada list biru, sini ada lampu juga ya untuk penerangan. Di sini ada audio. Audionya mereknya EV aja sih. Ini bahasa Cina masih gitu. Oke. Untuk pintu udah auto. Kemudian ini kita lanjut di bagian AC-nya. Ini dia. AC-nya modelnya sporty ya, putar gitu. Dan di joknya ini juga sudah ada jahitan. Khasnya Glory ya, dari 560 ini udah bahannya udah bagus emang gitu. Kemudian di atapnya pun juga sini atapnya warna hitam gitu. Oke, kita nanti mau coba duduk tapi di bagian sebelah sana aja. Biasanya di sini drivernya ya. Oke, kita lihat bagian belakangnya dulu.
Ini bagian belakangnya, bahannya soft touch. Ini warna biru ya, senada banget dengan list ini tadi. Kita mau coba masuk saja. Oke. Nah, ini untuk warna interiornya ini hitam, full black ya. Jadi emang musim banget sekarang mobil-mobil SUV ini atasnya hitam ya, jadi lebih elegan banget tuh kelihatannya di sini. Dan di sini juga ada panoramik, tapi panoramiknya nggak terlalu besar. Ini kalau kita lihat, mohon maaf belum bisa kita buka ya. Itu. Kemudian di bagian sini ada AC, pengaturan AC. Sini juga bisa ruang penyimpanan. Untuk joknya sih, apakah bisa di reclining lagi? Oh, sudah mentok, nggak bisa di reclining. Ada yang unik nih. Ini kaca, bisa dilihat dari sini. Ini kecil banget nih kaca ini. Kacanya kecil dari dalam, gitu. Nanggung banget ya, ini ya. Oke. Kita lihat di sebelah sini ada tombol charging. Kita langsung aja ya tadinya ya. Oke, di sini ada tempat charging. Sebenarnya di sebelah sana juga ada charging ya. Jadi ada dua. Chargingnya bisa kanan kiri. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, ini belakangnya lampunya keren banget. Udah LED, full LED sepertinya untuk lampunya. Ini logo E3. Kemudian di bagian bawah sini ada fog lamp sepertinya, fog lamp belakang. Ini lampu mundurnya. Udah dilengkapin 4 titik sensor parkir. Logonya ada di sini, manis banget. Itu. Untuk wipernya segini dan sudah ada heaternya juga di kaca belakang. Kemudian ada antena shark fin dan juga ada spoiler juga. Terus juga ada lampu Hyman stop lampnya, lebih sporty banget kelihatannya. Oke, kita mau coba buka ya. Ini ya. Oh, ini belum elektrik. Nah, di sini juga sudah ada kamera mundur. Jadi kameranya terintegrasi dengan kamera 360. Itu sudah ada itunya. Nah, ini tuh bagasinya seperti ini. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya cuma ada spare tire aja. Gitu. Juga lumayan luas untuk bagasinya. Luas banget. Tapi ya ini agak tinggi ya, karena mobil SUV gitu. Oke. Kita sudah ulas bagian belakangnya juga. Kemudian ini yang lagi di charging. Jadi chargingnya ini ada dua tipe. Jadi tipenya fast charging sama yang biasa. Jadi kalau yang biasa ini bisa 8 jam yang slow charging. Terus kalau yang fast charging, mungkin sebelah sana fast charging ya, itu bisa 30 menit 80% pengisiannya gitu. Oke, kita mau lihat bagian interiornya ya. Yuk. Nah, kita mau lihat bagian dalamnya, bagian kemudinya. Nah, untuk mobil ini transmisinya otomatis itu. Untuk dalamnya mobil listrik ini nggak kelihatan seperti mobil listrik ya, sama seperti mobil biasa. Yang bedanya cuma di bagian mesin. Nanti kita akan lihat detailnya untuk bagian mesinnya. Untuk di bagian dalam ini modenya lumayan lengkap. Ini ada voice command sepertinya. Ini navigasi. Tuh, ini sepertinya cruise control ya. Itu sangat lengkap banget mobil ini, dan setirnya lebih oke dari Groli 580 atau 560. Dan juga tempat AC-nya ini kelihatannya model putar, sporty banget. Kemudian di sini untuk pengaturan mirror kanan kiri, terus ini leveling lampu sepertinya. Ini nggak tahu nih buat apa. Untuk itunya bahannya semuanya soft touch semua, di sini lembut. Di sini juga ada list warna biru seperti di luar. Dan di sini ada juga navigasinya juga untuk head unit sepertinya. Ini ada home, ada set, volume, AM, FM, telepon, display, udah. Kemudian sisi AC sudah digital, tapi juga tetap ada knopnya. Ini 1, 2, 3 ini sepertinya untuk pengaturan AC-nya, semburannya dan lain-lain ya, seperti Glory. Nah, kemudian ada yang unik banget nih, transmisinya modelnya seperti ini doang. Ini ada tombol drive mode, terus 360, terus ini alarm sepertinya.
Ini PRND, ini sepertinya mode itu ya. Mungkin ini tinggal cukup disentuh-sentuh aja. Mungkin ini sudah dilengkapin electric parking brake itu. Oke, di sini ada USB charging, di sini juga ada lighter di situ. Oke. Untuk pengaturan sininya ya standar sih untuk buka ini ya, kaca sunroofnya kita nggak bisa buka. Nah, ada lagi ini ada DVR gitu. Di sebelah sini ada DVR-nya. Jadi Glory standarnya sudah rata-rata udah pakai DVR ya, kecuali yang 560 gitu. Oke, kita mau tanya-tanya langsung detailnya untuk mesinnya sama expertnya nanti. Yuk kita lihat. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya detailnya dengan expertnya untuk mobil ini. Mobil ini sebenarnya masih mobil konsep, belum dipasarkan di Indonesia. Nanti kita tanya detailnya dengan Mas siapa? Saya Sugiartono. Mas Sugiartono ya. Oke. Kita mau tanya tentang mesinnya. Ini mesinnya kan memang berbeda sekali nih, Mas. Bisa dijelaskan ini detail mesinnya? Oke. Gitu. Jadi DFSK memperkenalkan ya. Jadi kita baru perkenalkan namanya adalah Glory E3. Ya. Jadi mobil dengan konsep EV, electric vehicles. Ya. Jadi mesin kendaraan ini murni memiliki penggerak hanya listrik saja. Jadi tidak ada bahan bakar yang dibutuhkan, hanya listrik saja. Listrik saja. Yes, listrik saja. Sehingga yang kita lihat di dalam sini juga kelihatannya kan lebih aneh dari biasanya. Iya, Biasanya kan kita lihat mesin, ada intake, ada segala macam. Yang ini yang kita lihat hanyalah sebuah motor di bawah sana dengan gearbox. Yang di atasnya ini kita bisa lihat kotak-kotak dua ini adalah modul. Ini apa nih? Apa bedanya dua kotak ini? Dua kotak ini, yang pertama adalah modul untuk motor listriknya. Jadi untuk pengaturan motor listriknya, dayanya berapa yang harus masuk ke motor. Kemudian yang kedua modul yang sebelah sana yang lebih kecil itu adalah modul untuk proses pengisian baterainya. Oke. Jadi dua itu yang ditanam di sana. Kenapa kemudian terlihat lebih besar? Biasanya kan modul kecil-kecil nih. Iya, betul. Komputer ya, kita bilang ECU itu ya. Iya. Kenapa ini begitu besar? Karena dua modul ini menghasilkan panas yang besar, sehingga harus ada sistem pendinginan. Di sana kita lihat ada beberapa reservoir air coolant. Iya. Setelah kemudian air itu masuk ke dalam modul untuk menghilangkan panas. Oke. Begitu. Itu berarti tiga ini air coolant semua. Itu adalah air coolant semua. Oke. Jadi dengan berbeda fungsi. Ada yang untuk AC system karena kita juga punya kondensor di sana Kondensor yang juga ada ya didinginkan. di bawah ya. Kemudian ada dua modul yang harus didinginkan. Kemudian ada heater di dalam untuk passenger panas heaternya juga kita sediakan di sana. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini kan mobil udah elektrik semua ya? Yes. Kenapa masih butuh aki? Oke. Yang kita lihat di sini adalah aki untuk low voltage battery. Jadi aki yang seperti yang kita kenal 12 volt di mobil-mobil biasa yang kita lihat. Kenapa masih ada aki ini? Karena memang semua sistem bodi electrical masih menggunakan 12 volt. Yang kita bisa lihat lampu, interior, radio itu semua masih menggunakan 12 volt. Sehingga masih tetap ada low voltage sistemnya masih ada. Oke. Untuk maintenance-nya nih, untuk mobil listrik seperti ini, apakah maintenance-nya ada perbedaan dengan mobil bensin dan solar itu seperti apa? Jelas sekali, kemudian terjadi perbedaan besar sekali di area maintenance. Karena kemudian kenapa bisa terjadi perbedaan besar? Yang jelas mesin hilang. Iya, karena semua maintenance itu kan terlalu banyak atau sebagian besar itu terjadi di mesin. Ganti oli mesin, ganti filter udara, ganti busi, spare coil dan segala macam. Sehingga itu otomatis sudah hilang. Yang perlu di maintenance di mesin EV ini sebenarnya hanya perawatan penggantian oli gearbox. Itu pun sangat lama sekali. Kemudian hanya penggantian coolant karena kita ada sistem pendinginan. Kemudian hanya brake system saja, oli rem saja. Jadi itu saja. Jadi tidak ada lagi. Tidak ada oli mesin. Tidak ada filter. Filter oli, busi itu nggak ada ya. Jadi tinggal maintenance-nya ini doang ya. Betul. Untuk kira-kira dijualnya kapan ini, Mas? Iya. Tentu saja DFSK sudah melakukan research, kemudian melakukan perhitungan yang dibutuhkan riset pasar, kemudian menanti regulasi dan segala macam, sehingga artinya ketika sudah mulai siap, ketika customer sudah membutuhkan Glory E3 ini, pasti kemudian DFSK akan mengumumkan untuk peluncurannya, sehingga kita tunggu saja. Ini di Cina apakah udah dijual bebas mobil ini? Mobil ini di China sendiri sudah dijual, sudah mulai beroperasi, sehingga artinya untuk
membawa ke Indonesia itu saya rasa tidak menjadi suatu hal yang susah. Iya. Apalagi pabrik DFSK di Cikande Serang sana Sudah ada di sini sudah ya, mengadopsi pabrik dengan konsep 4.0 ya. 4.0 artinya bikin model apapun itu sangat gampang. Karena di satu lain itu bisa bikin mobil apa saja. Iya. Oke. Untuk harga sendiri kira-kira misalnya masuk ya. Ini di range harganya berapa nih? Oke, harga adalah termasuk salah satu concern yang sangat digodok ya oleh DFSK atau Sokonindo Automobile, sehingga artinya nanti pasti produk, feature termasuk dengan harga itu akan sangat berpihak kepada konsumen karena memang misinya adalah itu, sehingga kita nantikan harganya pula pasti akan sangat berpihak kepada customer. Kira-kira di atas 400 ada itu? Itu yang kita belum bisa belum ada ya. Oke, terima kasih Mas udah dijelaskan untuk detail mesin ini. Jadi kita udah lihat sama-sama ya, udah dilihatin dari expertnya langsung. Oke, terima kasih. Bimbingan review saya ya, saya sudah ngobrol-ngobrol juga dengan expertnya tadi tentang mesinnya seperti apa. Terus juga kita sudah lihat juga review dari eksterior, interiornya juga. Mobil ini keren banget sebenarnya, kalau masuk ke Indonesia cepat mungkin laris juga mobil ini. Oke, akhir kata jangan lupa like dan subscribe channel kami Hot Abis Production, dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Video-video beberapa episode ke depan kita akan bahas cuman dari Gias aja ya, jadi stay tune di Hot Abis Production.